Jelang pukul setengah 6 sore waktu Indonesia Tengah, bagaimana kondisi warga desa Arus yang terdampak gempa Sabtu pekan lalu? Terhubung bersama kami saat ini, Kepala Desa Arus Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Heribertus Jihatu. Pak Heribertus, selamat sore Pak dengan Tifal di sini. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, selamat sore. Selamat sore Kompas TV. Kami Selamat sore. kami turut prihatin atas apa yang Anda alami bersama dengan warga desa Arus. Kami berharap juga semoga bantuan bisa betul-betul tersalurkan sampai ke desa Anda, Pak. Tapi boleh cerita lebih banyak kepada kami, apakah sampai dengan saat ini bantuan masih belum sampai kepada warga terdampak atau sudah mulai ada yang satu persatu sampai kepada warga, Pak? Baik, sampai saat ini keadaan warga di Desa Arus masih memprihatinkan. Bantuan belum belum masuk di desa kami. Yang paling memprihatinkan itu adalah keperluan tenda-tenda untuk tempat tidur. Kebetulan di sini juga cuaca agak dingin, selimut, habis itu tikar, terpal, dan tenda-tenda pengungsi itu sangat dibutuhkan oleh warga Desa Arus. Memang berdasarkan informasi yang kami terima sampai sore ini, pihak Pemda akan mendistribusikan tenda-tenda darurat ke warga, tapi sampai saat ini juga belum sampai ke desa kami. Mungkin masih dalam perjalanan. Hmm. Dan ya. Silakan Bapak, seberapa sulit sebetulnya akses menuju ke sana Pak? Sampai 5 hari pun belum ada bantuan masuk ke sana Pak? Ya, jarak dari kota kabupaten sampai di desa saya itu sekitar 60 kilometer. Jadi mungkin karena jarak yang cukup jauh, sehingga uh, distribusi bantuan itu agak terlambat. Kalau untuk makanan Pak, makanan hari-hari apakah masih cukup atau sudah menipis stoknya sekarang Pak? Ya, sampai saat ini kami bahu-membahu, gotong royong, mengumpulkan dari rumah ke rumah untuk warga yang saat ini masih ada di camp tenda darurat itu. Jadi dari segi stok memang sudah sangat memprihatinkan dan masyarakat desa Arus sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak, dari pemerintah, dari LSM, dari partai politik atau donatur-donatur yang baik hati supaya membantu kami di desa Arus. Hitung-hitungannya Pak, dengan stok yang ada sekarang, setidaknya stok makanan, itu bisa terpenuhi sampai berapa hari lagi Pak? Ya, 1-2 hari stok beras yang dimiliki oleh warga sudah habis. Sehingga kami sangat mengharapkan untuk para donatur dan pemerintah serta siapa saja yang baik hati supaya membantu kami di Desa Arus, Kecamatan Lambrado Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Oke. Kalau untuk air bersih Pak, seberapa sulit mencari air bersih untuk warga kebutuhan sehari-harinya, entah untuk minum atau untuk sanitasi dan semacamnya Pak? Jauh ini ketersediaan air minum cukup karena ada warga ambil langsung air itu, ada sumber mata airnya. Untuk air minum bersih cukup lah. Tapi memang ke depan tetap membutuhkan itu, tetap membutuhkan air minum bersih juga. Karena situasinya tidak normal seperti dulu lagi, tidak normal sebelum gempa. Ya. Kami juga dapat laporan sudah ada anak-anak yang mengeluh sakit di tenda Pak. Itu keluhan sakitnya apa saja, terus obat-obatannya gimana Pak untuk saat ini stoknya? Ya, mungkin pengaruh cuaca, karena cuaca di sini agak dingin. Anak-anak yang tidur di tenda itu juga mengalami gangguan kesehatan seperti panas, ada juga yang menceret, sehingga sejauh ini memang pihak-pihak kesehatan, teman-teman dari kesehatan siaga untuk membantu warga yang sedang mengalami, terutama anak-anak yang masih sakit. Tapi kami tetap membutuhkan bantuan dari semua pihak supaya
membantu teman-teman kesehatan yang ada di sini. Saat ini juga sedang terjadi gempa susulan, Pak. Oke. Ya. Dan posisi Gempa besar. Bapak di posisi yang seperti apa? Apakah ada bangunan di sekitar Bapak di sini? Ya, kami di tempat pengungsian di camp-camp tenda sederhana, Pak. Dan Oke. baru saja terjadi gempa susulan juga, Pak. Terasanya Warga gimana Pak? Seberapa pada- kuat yang Anda rasakan ketimbang beberapa kali sebelumnya, Pak? Ya, cukup deras juga, tapi mungkin tidak sebesar waktu hari Sabtu itu. Ya. Kami Pokoknya harap selama berapa hari ini, setiap hari itu hampir 5 sampai 6 kali gempa susulan. Siang dan malam itu. Bahkan sampai 10 kali terasa oleh warga. Ya. Hari ini saja sudah 5 kali, hari ini. hari ini sudah saja 5 kali. Dan seberapa panik warga merespon gempa ini, Pak? Ini kan berkali-kali ya gempa susulannya terjadi. Ya, saya pikir ini yang paling berat sudah. Warga pada trauma menghadapi kenyataan ini karena mungkin baru terjadi puluhan tahun ya. Gempa yang begini besar, baru gempa susulan. Trauma, warga rasa trauma dengan situasi sekarang. Secara psikologi mereka sangat tertekan. Sulit untuk tinggal di rumah. Untuk tinggal di rumah mereka hanya bertahan di camp-camp pengungsian. Saya boleh tahu, Pak, di desa Anda itu ada berapa kepala keluarga atau berapa warga yang terdampak, Pak? Jumlah seluruh warga saya itu 2.500. Yang terdampak sekarang itu sekitar 1.600. 1.600 warga. Itu jumlah kakaknya sekitar 180-an kakak yang terdampak, Pak. Kan dengan kondisi yang masih belum ada bantuan, sementara warga sudah dalam kondisi terhimpit sekali sekarang, Pak. Kalau kemudian masih belum ada bantuan, Anda sebagai pengurus desa akan melakukan apa, Pak, setelah ini? Ya, sejak hari pertama kami bergotong royong membangun kebersamaan untuk menghadapi situasi sulit seperti ini. Kami bahu-membahu membangun tenda darurat, begitu juga makanan kami mengumpulkan seadanya untuk warga-warga yang sangat membutuhkan makanan dan tenda-tenda darurat itu. Kami menghadapi ini dengan situasi gotong royong, Pak. Walaupun dengan keterbatasan, kami paham betul kondisinya serba terhimpit untuk warga korban terdampak gempa. Kami sekali lagi turut prihatin atas apa yang Anda dan warga alami di Desa Arus, Pak. Semoga ada bantuan dan semoga ada pihak-pihak dermawan relawan yang menyaksikan ini bisa ikut membantu mendistribusikan bantuan di sana, makanan, obat-obatan dan sejenisnya. Pak Heribertus, terima kasih banyak ya, Pak, untuk sudah membagikan cerita bersama kami kali ini. Tetap hati-hati selama di sana bersama warga ya, Pak. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Selamat sore. Sama-sama, Pak. Selamat sore. Berita lainnya usai jeda, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan menggelar unjuk rasa membawa 8 tuntutan dengan tema Kalsel lumpuh di halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan. Salah satu